Halo, selamat pagi para endolers dan para skippers. Suara saya masih kayak rocker lagi, hari ini baru bangun. Dan sekarang baru jam 6:15. Jadi pada hari ini saya bercita-cita mau memasak sesuatu yang betul-betul, bukan hari ini sih, beberapa hari ke depan sepertinya saya akan masak menu yang harganya di bawah 10.000. Dan kenapa saya buat seperti ini? Karena ya kan sekarang lagi zaman susah, bukan susah apanya, kita lagi susah keluar, bahan yang ada terbatas, banyak orang lagi di PHK sehingga pendapatannya juga jadi minim. Saya betul-betul harus berpikir gimana caranya dengan uang sedikit tapi saya masih bisa membuat menu dan bisa saya upload di YouTube. Seperti itu intinya pada dasarnya. Jadi hari ini saya mau membuat menu yang sebenarnya nanti lebih cocok kalau pas mau puasa. Berhubung puasanya juga sudah mau berapa hari lagi kan, nggak sampai 2 mingguan lagi puasa. Jadi hari ini saya tuh mau membuat menu berbahan dasar singkong. Singkongnya sudah saya kupas dan saya cuci. Rencananya saya mau membuat ganepo. Ganepo itu bubur dari singkong. Bagaimana cara membuatnya? Cus! Jangan lupa dulu subscribe dulu ya. Bantu saya subscribe. Setelah itu yuk langsung aja. Udah dipotain lagi pun masih gatel. Proses yang pertama akan saya lakukan adalah merebus si gula jawa ini dengan sekitar 400-an air ya. Ada jahe di rumah, masukkan jahe, pakai daun pandan. Kalau masih merasa kurang manis dengan 2 butir gula merah ini, karena gula merahnya ini kecil, nanti saya juga akan menambahkan gula pasir secukupnya. Tambah garam sedikit ini. Tambahkan garam sedikit. Kasih pek. Ini saya masukkan jahe. Saya masukkan sedikit vanili. Selanjutnya saya tambahkan gula pasir kira-kira aja lah ya. Nggak pakai sendok-sendokan, pakai maklung. Sambil menunggu si gula merahnya jadi mencair, saya mau, harusnya sih marut singkongnya diparut ya, cuman saya kan masa aliran sesat dan buru-buru mau ke pasar. Biasa mau jumpai mbahnya, saya kangen dengan mbahnya bakul sayur, kangen ngasih duit. Jadi saya masukkan ke sini aja, ke food processor. Kalau di rumah nggak ada food processor, pakai blender aja. Ya mungkin teksturnya jadi beda. Ini masnya dari tadi lewat terus kayak. Kalau di rumah nggak ada food processor, ada parut ya diparut. Kalau diparut itu teksturnya lebih bagus. Berhubung saya ada parut tapi parutnya segini, marut sebiji aja setengah jam, nanti saya jadi kekar sekali badannya. Dimasak enggak ya udah jelek sekali ya. Alah, campur sedikit aja pun. Bedanya food processor sama blender dalam menghaluskan itu, kalau food processor nggak perlu pakai air. Kalau blender itu kan ada tambahan air ya. Ini hasilnya jadi kayak beras. Nggak halus, halusnya nggak gimana ya, tapi halusnya jadi kayak beras tuh. Ciplok beras menir, nggak ada bedanya dengan beras menir ini. Setelah si gula mencair semua, langsung disaring. Kadang kan di gula itu kayak ada
apa res-resannya kayak gitu ya, ada kembang manggarnya, ada preketek-preketeknya. Jadi itu harus disaring biar kotorannya nggak masuk ke si bubur. Disaring. Udah mendidih, anunya dimasukkan ini. Itu kayak beras menir, ciplak kayak beras menir. Ini kalau bikin bubur ala pemalas begini, jadi ini nggak perlu diperes-peres lagi ya. Kalau misalnya diparut itu nggak perlu diperes, langsung masukin aja. Nanti ditambahkan tepung kanji ya, kalau nggak ada tepung kanji saya pakai tepung jagung. Para endolers, ini hasil akhir masakan bubur Kanebo. Saya kasih buat Cherry. Cepetan lewat itu Mas Laundry, dari tadi bolak-balik lewat terus. Kanebo tak tahu lah, pokoknya bubur singkong. Ini hasil akhirnya seperti ini. Yuk diicipi bareng-bareng. Akhirnya kebetulan saya pulang masak tadi, terus ke pasar, baru ini saya mau ngicipi. Kalau tiba-tiba ada buah cherry di bubur saya ya mohon dimaklumi, karena saya tadi ke pasar juga lupa beli daun pandan buat foto-fotoan, jadi ya biar agak cantik-cantik sedikit saya kasih buah cherry. Ternyata punya food processor itu ada fungsinya. Kalau ini diparut tadi, kan di awal saya tadi bilang bentuknya kayak beras meniran, beras yang hancur kayak gitu ya, nggak betul-betul lembut. Ternyata pas begitu dimasak, jatuhnya di lidah tuh malah kayak krenul-krenul. Bahasa krenul-krenul itu apa? Masih ada kayak butiran-butirannya di lidah itu. Jadi rasanya malah kayak ini sesuatu yang baru gitu ya. Kalau betul-betul diparut itu kan mungkin rasanya kayak betul-betul bubur apa sih, kayak bubur sumsum ya, cuman dari ini. Kalau ini jadinya kayak ada sih namanya bubur juga kayak gini ya, kayak bubur beras menir ya. Ini patut dicoba. Itu modalnya berapa? Itu jadinya sak wajan banyak itu, dan rasanya juga endol, ada gurih-gurihnya karena campuran gula sama si garam ya, ketambahan gurih sama si santan ini. Kalau langunya si singkong ini mungkin ketutup sama si jahe sama vanili, jadi langunya berkurang jauh. Kalau mau memontokkan badan, ini cara yang tepat. Dan ini kalau dipakai untuk buat puasa sih saya rasa lebih cocok daripada dibikin kolak biasa. Kalau kolak biasa kan masih ada tekstur kerasnya. Kalau ini betul-betul lembut, lembut hati saya. Kalau singkong 1 kilo dibikin bubur Kanebo, bukan Kanebo kan yang buat ngering motor itu, Kanebo. Ini lebih dari 10 mangkok dapat. Berarti kalau 1 mangkok dijual 5.000 udah untung banyak lah ya. Ya udah, cukup sampai di sini cukup. Jangan lupa subscribe, jaga kesehatan. Walaupun saya hidung pesek, tapi tadi kemana-mana saya sekarang udah pakai masker juga. Ke pasar tadi saya juga pakai masker. Sangi bapak mbok,
Mbok Tira, jangan pergi keluar-luar ya sekarang ya. Bye-bye.